Halo guys, balik lagi sama gue Iksan Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas MacBook Air dengan chipset M3. Ya, di tangan gue sudah ada MacBook Air dengan chipset M3. Baru beberapa bulan lalu ya, nggak nyampe sebulan kayaknya ya, dirilis sama Apple. Dan di video kali ini akan gue jelaskan juga kenapa pengguna MacBook Air M1 harus upgrade ke MacBook Air dengan chipset M3 ini. Emang seberapa layak sih kalian upgrade ke MacBook Air chipset M3 ini? Jadi nggak usah berlama-lama lagi, simak video ini nggak selesai, langsung aja check this out. Ya, di tangan gue sudah ada MacBook Air dengan chipset M3. Jadi kalau kita cek ke bagian spesifikasi belakangnya, terlihat di sini spesifikasinya dengan MacBook Air with Apple M3 chip, 15 inch, 8 GB memori dengan 256 GB SSD. Nah, di sini sebenarnya juga ada detail spesifikasinya lebih mendalam. MDN, yaitu kode midnight-nya ya, atau warnanya. Lalu di sini ada 8 core CPU, 10 core GPU dan 8 GB memori serta 256 GB storage. Kayak gitu. Jadi kebenaran ini juga sudah dibuka boxnya untuk memastikan isi dalam boxnya. Langsung aja kita buka dari dus MacBook Air dengan chipset M3 ini. Oke, gue langsung buka aja. Ya, bentar, posisinya salah. Nah, ini dia MacBooknya. Kita taruh terlebih dahulu di sini. Nah, ini adalah kelengkapan boxnya ya. Dengan kabel chargernya tentunya dengan bahan yang sudah braided, USB-C to MagSafe-nya atau magnetic bisa dikatakan. Tuh, kelihatan ya. Dengan berwarna midnight ya, tapi kayak blue navy, cuman menurut gue ini midnight sih. Agak lebih gelap soalnya. Dan bahan ini braided, mirip dengan kabel USB-C atau bisa dikatakan kabelnya si iMac kayak gitu ya. Oke, gue rapin dulu. Lalu di sini juga ada documentation atau bisa dikatakan manualnya, dan seperti biasa harusnya ada stiker Apple. Mana ya? Nah, ini dia nih, ada stiker Apple. Stiker ini sering banget dimintain sama teman-teman nih. Dan ini stikernya warnanya midnight sesuai dengan warna MacBook Air-nya juga. Lalu sisanya ya udah documentation MacBook Air dan lain sebagainya. Oke, seperti itu. Lalu juga di sini ada adapternya ya. Adapternya ini yang colokan 3 gini. Kayaknya nggak perlu gua buka. Ini ada adapternya kepisah sama adapter yang ini nih. Nah, jadi dia harus disambungin dulu sama adapternya. Kelihatan ya di birolnya ya. Ini totalnya berapa watt ya? Gue juga ada lupa lagi. 35 watt ya. Ini 35 watt total wattnya dengan colokan dual USB-C. Nah, ini dia. Ini tuh ya, kelihatan ya, dual USB-C. Jadi, kalau misalkan kalian membeli MacBook Air dengan chipset M3 ini, kalian sudah mendapatkan adapter dengan dual colokan langsung, di mana kalian bisa charger juga nih iPhone kalian. Oke? Jadi ada satu slot nih. Lumayan juga nih, dapat adapter dengan dual USB-C seperti ini. Ini gua rapin dulu sebentar, baru kita akan langsung ke unitnya. Ya? Oke, kita langsung buka aja MacBook Air dengan chipset M3 ini. Kita buka dengan satu jari aja. Set, nggak ngangkat coy bawahnya. Masih ada kertasnya cuy, jadi langsung aja gua copot dulu dan langsung hello ya. Gua harus setup dulu MacBook Air ini sepertinya, jadi tunggu sebentar, gua setup terlebih dahulu, oke? Ya, sudah selesai nih gua setup cuy. Dan sebenarnya masih ada kekurangan, gua mau install DaVinci Resolve sama aplikasi VN sih buat editing video. Tapi sepertinya internet gua lagi lemot banget, jadi rasanya gua skip aja deh demonstrasinya. Dan ini adalah MacBook Air 15 inch dengan chipset M3 dengan memori 8 GB serta storage 256 GB. First impression gue menggunakan MacBook Air, mungkin ini yang pertama kalinya buat gue pribadi dengan ukuran 15 inch, cukup besar banget. Tangan lu juga enak banget buat ngetik di tengah-tengah kayak gini ya. Jadi touchpad-nya juga lebar. Lu bisa lihat touchpad Apple emang rapi banget, antara sudut kiri dan sudut kanan itu sangat presisi menurut gue. Dan keyboardnya juga lu bisa lihat enak banget. Di sini ada Touch ID-nya, dan MacBook Air dengan chipset M3 ini diklaim sama Apple 1,6 kali lebih cepat daripada chipset M1 untuk MacBook Air yang masih menggunakan M1. Dan tentunya 13 kali lebih cepat daripada MacBook Air dengan chipset Intel. Bener banget, dengan chipset M3 ini, dimana chipset yang masih baru banget dirilis sama Apple sudah ditanamkan di MacBook Air dengan seri chipset M3-nya. Oke, gue jelasin spesifikasi terlebih dahulu ya. MacBook Air ini juga dibekali dengan 4 warna yang sebenarnya masih sama persis dengan seri sebelumnya, yaitu tentunya ada Starlight, Midnight,
White, Silver, dan Space Gray. Jadi keempat warna tersebut sebenarnya ada juga di seri MacBook Air dengan chipset M2. Karena kalau kita lihat dalam laman website Apple, Apple hanya menyediakan untuk ukuran 13 inch, yaitu MacBook Air dengan chipset M2 masih ada, tapi setelah itu adanya MacBook Air chipset M3. Jadi MacBook Air chipset M1 sudah ditiadakan alias didiscontinue sama Apple. Lalu untuk yang 15 inch-nya hanya ada untuk chipset M3 saja, tidak ada chipset M2. Ya, kalau kalian bisa lihat di sini, dimana kalau kita compare secara langsung antara chipset M1, M2, dan M3, bisa kita katakan M3 ini cukup banyak keunggulan daripada chipset M1. Lain cerita dengan chipset M2, bedanya tipis. Tapi kalau kalian pengguna MacBook Air dengan chipset M1 yang saat ini lagi nonton, ini bisa jadi keputusan yang baik banget sih, kalian upgrade ke MacBook Air chipset M3. Kenapa seperti itu, Bang? Ya, karena kalau kita lihat displaynya, memang berbeda 3 inch, tapi desainnya juga berbeda. Kalau MacBook Air dengan chipset M1 itu desainnya nggak kotak ya, nggak seperti yang pada kalian lihat saat ini di layar. Chipset M2 dan M3 itu udah kotak, bisa kita katakan ramping gitu ya. Meskipun chipset M1 ramping, tapi kayaknya lebih rampingan si chipset M2 dan M3 seperti itu. Lalu pilihan warna di MacBook Air chipset M1 itu cuma memiliki 3 warna saja. Adanya warna gold, silver, dan space gray. Lebih lengkap chipset M2 dan M3. Lalu perbedaan di layar juga signifikan, meskipun hanya berbeda 3 inch saja, tapi lumayan banget. MacBook Air dengan chipset M1 memiliki 13,3 inch, dan kalau MacBook Air dengan chipset M3 yang 13 inch itu di 13,6 inch. Ya beda tipis, tapi tetap bisa jadi pertimbangan buat teman-teman karena beda desain cuy. Selanjutnya tentunya chipset. Antara M1 dan M3 ini jaraknya lumayan jauh. Terlihat jelas di core GPU-nya. Chipset M1 masih memiliki 7 core GPU, berbeda dengan chipset M3 yang dimana sudah 10 core GPU. Tentunya terkait memori, MacBook Air dengan chipset M3 ini jauh lebih bisa upgrade lebih banyak lagi, di mana dia mendukung up to 24 GB ketimbang chipset M1 yang hanya mentok di 16 GB memori. Sama-sama sudah memiliki Touch ID juga, tetapi tetap overkill banget secara chipset. Meskipun gue pun menggunakan Mac Mini dengan chipset M1 itu masih affordable banget digunakan saat ini. Mulai dari pekerjaan editing video yang lo tonton ini dieditnya pakai Mac Mini gue dengan chipset M1. Meskipun pada kenyataannya seperti itu, tapi tetap aja kalau ada rezeki baiknya sih chipset M3 ya, karena lebih baru dan lebih canggih juga chipsetnya. Lalu MacBook Air dengan chipset M3 ini juga sudah mendukung extend display dual display langsung cuy. Dengan kelebihan MacBook Air ini dalam kondisi tertutup, alias tidak kebuka kayak gini gitu ya. Kalau kebuka kayak gitu mungkin di seri sebelumnya bisa. Tapi terkhusus untuk MacBook Air dengan chipset M3 ini, dalam kondisi tertutup kalian tetap bisa extend display monitor dengan 2 external display langsung, alias dengan dual monitor langsung. Jadi bisa langsung kalian hubungkan ke port yang ada pada MacBook Air M3 ini. Dimana kelengkapan port yang tersedia pada MacBook Air chipset M3 ini adanya MagSafe, lalu adanya dual Thunderbolt ports, dan headphone jack di sebelah kanannya kayak gitu. Dan untuk display support eksternalnya, satu monitor di 6K resolution 60Hz dan yang satunya lagi di 5K resolution dengan 60Hz. Berbeda dengan chipset M2. Chipset M2 hanya mendukung satu monitor dengan 6K resolution di 60Hz. Lalu untuk ukuran serta berat menurut gua ini cukup lumayan ya. Cukup lumayan besar karena mungkin ini yang 15 inch ya. Lumayan besar ukurannya dan enteng, nggak berat. Jadi hanya bebannya adalah di lebarnya. Kalau kalian memiliki MacBook Air dengan chipset M3 yang 15 inch, tentunya sepertinya kalian harus membawa tas yang lebih lebar lagi ya. Karena ini cukup lega banget menurut gua. Layar serta keyboard serta posisi tangan lo itu sangat lega banget cuy. Kayak gitu. Dan memang benar bisa gua katakan MacBook Air chipset M3 ini tidak terlalu banyak berbeda dengan chipset M2. Tapi sangat jauh berbeda dengan chipset M1, apalagi MacBook Air yang masih menggunakan prosesor Intel. Jadi menurut gua, buat teman-teman semua yang menonton, apakah worth it membeli MacBook Air dengan chipset M3 ini? Kalau kalian pengguna chipset M2, kalau ada rezekinya, upgrade aja sih menurut gua. Tapi kalau misalkan saat ini belum ada rezekinya, nggak usah memaksakan, tahan dulu, sabar. Tapi kalau pengguna dengan MacBook Air Intel prosesor atau chipset M1, rasanya ini adalah waktu yang tepat buat lu beli MacBook Air chipset M3. Karena dari segi desain, spesifikasi, chipset terutama, ini pastinya bisa sangat mendukung banget pekerjaan kalian. Buat teman-teman yang masih pada kuliah atau bekerja pun, ini masih sangat cukup banget sih, worth it. Cuman bedain ya antara Air dengan Pro. Nah, kalau yang MacBook Pro udah gue bahas tuh di video sebelumnya, lu bisa nonton. Berbeda segmen menurut gue. Kalau MacBook Air itu mungkin bisa untuk beberapa teman-teman desainer, videographer atau fotografer atau ilustrator, mungkin bisa, tapi nggak terlalu powerful. Kalau misalkan teman-teman yang kerjaannya itu bermain dengan Microsoft Office, editing video
tipis-tipis, nggak terlalu banyak layernya atau timelinenya, ini sangat-sangat worth it sih. Ini bisa kalian gunakan maybe 3-5 tahun yang akan datang. Bahkan bisa lebih jauh lagi penggunaannya gitu. Karena chipset M3 ini masih sangat mendukung banget buat kalian gunakan dalam kegiatan sehari-hari kalian. Kayak gitu. Oh iya, gue lupa sampein cuy. Buat temen-temen nih yang misalkan sering banget kerjanya work from home atau work from cafe, terus sering banget meeting lewat Zoom atau Google atau FaceTime, hasil kameranya juga cukup baik banget sih menurut gua. Ya, ini adalah hasil dari kamera FaceTime di MacBook Air chipset M3. Menurut gua ini masih cukup banget lah ya, tapi tetap perlu dukungan cahaya lightning ya, dan beberapa partikel-partikel cahaya yang kalian perlukan kalau memang kalian perlu proper banget. Cuman menurut gua dalam kondisi seperti ini sangat udah cukup banget sih hasil kamera FaceTime atau kamera depan dari si MacBook Air chipset M3 ini. Karena memang ini dibekali dengan 1080 pixel HD kamera kayak gitu. Jadi menurut gue ini sangat masih cukup banget cuy buat teman-teman yang mau meeting via online menggunakan MacBook Air dengan chipset M3 ini. Seperti itu. Oke guys, itu tadi udah gue jelasin spesifikasi dari MacBook Air chipset M3 ini. Jadi tanggapan gue pribadi udah gue kasih tahu juga. Menurut gue buat teman-teman yang pengguna MacBook Air dengan prosesor Intel ataupun chipset M1, wajib banget sih kalau memang ada rezekinya upgrade ke MacBook Air dengan chipset M3 ini. Tapi kalau misalkan untuk teman-teman pengguna dengan MacBook Air chipset M2, itu gue balikin lagi ke kalian. Kalian sudah perlu upgrade nggak? Kalau misalkan sudah, upgrade aja. Kalau belum, kalian nggak usah memaksakan. Unit yang kalian gunakan juga belum didiscontinue sama Apple. Jadi masih aman. Tapi nggak ada salahnya kalau uang THR dibeliin MacBook Air dengan chipset M3. Sebelum gue akhiri videonya, gue mau ucapin terima kasih banyak untuk tim Studio Ponsel yang sudah mendukung video ini. Buat lo semua yang mau beli MacBook Air dengan chipset M3 ini atau MacBook Air lain atau produk Apple lainnya, bisa langsung kunjungi Tokopedia Studio Ponsel di sini ataupun Instagramnya di sini. Link pembelian ada di description di bawah. Oke, segitu aja video kali ini. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, ke grup apapun. Kalian share aja sebanyak-banyaknya dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.